Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Irwin Pratama Channel. Pada video kali ini gue kedatangan sebuah paket dari Shopee, yang mana di sini gue membeli sebuah smartphone Android, tapi dengan harga yang sangat murah. Nah, murahnya itu berapa? Nah, langsung aja gue kasih tahu. Ini gue dapat di harga Rp83.000. Ya, ini murah banget ya, karena memang gue bisa jamin nggak ada HP Android lain yang dengan harga serupa itu kalian bisa dapat OS Android 6.0 atau Android Marshmallow. Ya, karena di Android Marshmallow ini cuma beda satu tingkat dengan HP Android yang baru aja kemarin gue review, yaitu Samsung Galaxy Note 5, yang mana Note 5 itu dia bisa di Android 7 Nougat. Nah, ini berarti satu tingkat atau satu tahun di bawahnya. Nah, HP apakah ini? Apakah HP kentang? Sepertinya sih memang HP kentang ya, tapi setidaknya ini bukan HP yang tipu-tipu karena spek yang ditawarkan sesuai dengan harganya. Yap, ini dia Nexcom A1000. Oke. Nah, ini gue nggak tahu ya Nexcom ini keluaran dari mana, apakah dia dari Cina atau dari Indonesia lokal. Tapi yang jelas sepertinya emailnya terdaftar ya, tapi nanti gue nggak akan coba SIM card karena memang dia untuk sinyalnya hanya mentok di 3G. Dan ini bisa dilihat prosesornya menggunakan quad core MediaTek, kemudian ada RAM-nya hanya 1 GB, ROM-nya 4 GB, dan lain-lain. Nanti kita akan sama-sama cek menggunakan aplikasi seperti Aidan 4 untuk lebih detailnya seperti apa. Untuk unit yang gue dapetin ini adalah unit berwarna black ya, jadi beda dengan yang ada di tampilan awal boxnya. Kita akan buka sama-sama dan tara, ini dia. Oke, kita bisa lihat langsung dihadapkan dengan si smartphone-nya. Dan kalau gue lihat-lihat ini kayaknya gue bukan dapat unit baru ya, karena udah banyak scratch di layar, kemudian di bagian bodi belakang juga. Nah, tapi ini tadi gue cek ya, ternyata bodi sampingnya atau framenya ini katanya menggunakan material metal. Ya, emang setelah gue cek sih ini agak lumayan solid sih di bagian sampingnya ya, tapi gue nggak tahu beneran ini terbuat dari metal atau enggak. Seperti itu, karena emang ini bobotnya ringan banget masalahnya. Jadi gue agak nggak yakin kalau ini terbuat dari metal framenya. Nah, ini ya frame belakangnya terbuat dari plastik, dan ini kita bisa lihat ada bagian yang nggak rata ya di atasnya. Ini karena kurang ketutup rapet aja sih sebenarnya ya. Nanti kita akan coba rapetin sambil ngebuka si back covernya, dan kita akan lihat isi di dalamnya seperti apa. Let's go. Oke, mohon maaf ini videonya gue percepat sedikit karena memang agak sulit untuk ngebuka si cover belakangnya. Dan ini adalah tampilan belakang dari Nexcom A1000, dan uniknya di sini kalian bisa lihat, jadi baterainya itu ternyata diganjel ya. Gue nggak tahu nih diganjel sama plastik apa, tapi yang jelas ini plastiknya juga nggak permanen. Jadi memang sengaja diganjel untuk tujuannya, gue tahu ini tujuannya adalah untuk supaya si konektor tembaga yang kuningnya itu bisa nempel ke atas ya, ke bagian atas baterainya, supaya dia bisa menghidupkan si smartphone-nya. Tapi maksud gue, apakah nggak ada ya maksudnya stok si baterai Nexcom-nya, karena ini dia menggunakan brand lain ya, bukan brand Nexcom. Untuk baterainya dia menggunakan brand code. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak pakai penyanggah, dia longgar gitu loh. Oke, kita taruh dulu aja deh si smartphone-nya, nanti kita cek bareng-bareng. Di paket pembeliannya kita dapat headset ya, headset tipe yang bukan in-ear monitor tapi yang versi jadul ya. Kemudian ada juga kepala chargernya dan juga kabel USB tipe B ya, USB Type B, dan atau micro USB. Dan kita dapat buku petunjuk dan juga kartu garansi juga ya. Jadi di sini kita bisa ngecek garansinya itu bisa diklaim di Nexcom Mobile di daerah ITC Fatmawati. Nah, berarti kalau misalnya kita udah bisa lihat di sini kan ada garansi resmi ya. Kemudian ada buku panduan juga bahasa Indonesia. Artinya ini sebenarnya bisa dimasukin SIM card. Ya, tapi di video kali ini gua nggak coba karena memang gue tahu dia tidak bisa menggunakan sinyal 4G.
ya. Jadi speknya hanya mentok di 3G, ya paling dia cuma bisa untuk nelpon seluler biasa gitu ya, tapi tidak bisa digunakan untuk connect ke internet. Dan ya ini langsung aja gue coba pasang baterainya ya, karena balik lagi nih, kalau nggak diganjel dia nggak bakal mau ya harusnya, karena konektor kuning yang di atas tembaganya itu dia nggak bakal nyatu dengan bagian atasnya. Dan di sini untuk tempat naruh SIM card ya, kemudian mungkin bisa naruh juga apa namanya, micro USB ya, micro SD sorry. Dan ini langsung aja gue tutup, gue rapetin. Dan untuk tombol-tombolnya di sini menurut gue sih agak kurang nyaman ya, karena agak-agak kendor gitu loh, kalau ditekan tuh kurang kokoh gitu ibaratnya ya. Balik lagi sesuai harga ya. Dan ini bisa dirapetin ternyata bagian atasnya. Kemudian kalau gue tebak sih ini dulu waktu pertama kali keluar mungkin harganya tuh di angka 500 ribuan mungkin ya, 500 ribuan kayaknya dulu tuh ya, untuk smartphone kentang ya dalam tanda kutip. Ya ini bisa sih dihargain segitu gitu loh. Dan sekarang harganya udah bisa sampai 83 ribu, ya gue nggak nggak expect apa-apa gitu ya, karena dia bisa turun sampai 90% gitu dari harga aslinya. Dan ini tadi gue cek coba nyalain ternyata nggak nyala, jadi gue langsung aja coba charging melalui si chargerannya, semoga bisa. Dan kita akan balik lagi setelah ini, setelah gue ngecas si smartphone-nya sebentar. Dan ya kita kembali lagi, dan ini adalah tampilan awal dari Nexcom A1000 ya. Jadi tampilannya seperti ini tampilan basic Android mungkin ya. Dan kalau kita cek juga di sini modelnya A1000 versi Android 6.0, tingkat patch keamanannya 5 September 2016. Oh, jadi ternyata ini bukan keluaran 2017 tapi 2016 ya. Dan kalau kalian lihat di sini juga dia memiliki RAM-nya hanya 1 GB, sisanya tadi 400 sekian megabyte. Untuk baterai percentage ini nggak dikasih tahu ya, dia ada berapa mAh kapasitinya. Kemudian untuk internal memori ini hanya 4 GB seperti itu. Dan kemudian di sini kita bisa lihat di layar itu kayak ada bercak hitam ya kalau kalian ngeh di layar. Nah, jadi ini layarnya juga tidak begitu perfect, artinya ada banyak noda di layar tersebut. Kemudian di sini uniknya ada aplikasi BBM yang tidak bisa diakses lagi, jelas karena memang sudah tidak bisa diakses ya di tahun yang seperti sekarang, yaitu tahun 2025. Dan kita akan coba masuk ke kamera sedikit nih untuk melihat hasil fotonya seperti apa. Gua nggak expect lebih sih, ini gua foto di dalam ruangan dan pencahayaannya sebenarnya cukup, pencahayaannya cukup, tapi untuk kualitas fotonya menurut gua ya masih biasa aja gitu loh ya. Untuk HP seharga 500 ribu di awal keluar dan sekarang cuma di bawah 100 ribu, ya kita nggak bisa berharap banyak gitu ya. Nah, seperti inilah hasilnya. Dan mungkin nanti gua akan coba mengupload hasil fotonya dengan lebih detail ya di akhir video seperti biasa, dengan ada videonya juga dari si smartphone ini kira-kira bagus atau enggak. Nah, sekarang kita lihat di Play Store. Ini harusnya dia sudah tidak bisa menjalankan YouTube ya, sama seperti Galaxy Note 5 yang kemarin baru aja gua review. Karena memang YouTube ada batas minimal OS-nya. Untuk bisa mengakses YouTube yang versi sekarang, itu kalian harus berada di Android 8 atau Android Oreo. Jadi Android Marshmallow, Android Nougat itu sama-sama nggak dapat update untuk bisa menikmati layanan YouTube. Nah, jadi kita tetap punya solusi ya. Kalau misalnya nggak bisa YouTube-an, ya kita bisa download aplikasi namanya GoTube. Seperti itu. Dan sekarang kita coba lihat dulu nih spesifikasi yang ditawarkan oleh si smartphone ini. Mungkin nanti kita cek di AIDA 64 aja supaya lebih detail ya. Kalau di sini kayaknya nggak terlalu detail nih di aplikasi bawaannya, jadi kita cek aja di AIDA 64.
Dan untuk tutup buka aplikasi nggak terlalu cepat ya, jadi agak lemot. Untuk CPU-nya menggunakan MediaTek 6840 ya kalau nggak salah tadi. Kemudian resolusi layarnya hanya segitu ya, nggak nyampe HD, bahkan nggak nyampe Full HD jelas. Untuk jaringan ya hanya GSM atau 3G, jadi dia tidak support untuk 4G, makanya di sini gue menggunakan sinyal WiFi. Untuk baterai kelihatan nggak di situ? Nggak kelihatan juga ya, nggak kelihatan ada berapa mAh-nya. Lalu ini apa nih? Android. Oh, Android version ya, Marshmallow 6.0 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada perangkat. Apa ini maksudnya? Oke, iklan ya. Aida 64. Ternyata Anda masih pakai iklan. Perangkatnya di sini, oh ternyata untuk perangkat kamera maksudnya ya. Resolusinya 2 megapiksel untuk kamera belakang dan 2 megapiksel juga untuk kamera depan. Lebih tepatnya 1,9 megapiksel. Jadi kecil banget ya. Makanya kualitasnya pasti di bawah standar banget sih. Lalu untuk suhu ini lumayan panas untuk smartphone kecil ya. Untuk sensor proximity harusnya bisa ya, jadi ketika kita nelpon dia layarnya mati gitu ya, itu namanya sensor proximity. Kemudian apa lagi? Udah ya, AIDA 64. Untuk aplikasi-aplikasi lain kita cobain juga nih. Di sini ada Instagram, tapi gue nggak berani install Instagram yang biasa. Gue install Instagram Lite yang versi ringannya. Bahkan yang versi ringannya ini pun kalau ini ada video ya, video highlights pertandingan PSG versus Liverpool, tapi ternyata lagging saat di setel. Ya mau berbuat apa gitu loh, dengan bermodal RAM 1 GB agak sulit sih untuk bisa digunakan lancar dalam keseharian gitu ya. Bisa memang, paling gue nggak rekomen untuk nonton video karena layarnya juga nggak bagus-bagus banget. Paling gue saranin kalau kalian mau pakai HP ini ya pakailah untuk misalnya mendengarkan lagu gitu ya, karena kan dia masih ada fitur Bluetooth, jadi bisa dipakai untuk wireless Bluetooth gitu loh. Tapi kalau buat nonton video kayaknya sih masih nggak worth it ya, karena balik lagi melek. Resolusi videonya kan semakin tinggi juga semakin berat untuk disetel gitu ya, jadi ya agak sulit lah untuk nonton video di smartphone 80 ribuan ini. Tapi kalaupun mau maksa, ya bisa aja, nggak masalah gitu ya. Paling aplikasinya aja yang harus menyesuaikan, karena di sini kita biasanya pakai aplikasi GoTube. Ya ini kita mirip-mirip aplikasi YouTube, cuma tanpa iklan dan apa namanya, oh enggak, tanpa iklan 100%, dia tetap ada iklan, tapi ketika kita misalnya meminimasi si GoTube-nya, terus habis itu kita masuk lagi ke aplikasi GoTube, nah itu baru muncul iklan. Nah ini kalau misalnya kita setel video playback ya seperti ini ya, agak lemot, bukan lemot jaringan tapi lebih ke respon dari si smartphone-nya. Kita coba dengerin speakernya. Ya, oke, seperti itu ya kualitas speaker dari smartphone ini. Kemudian di sini gue mau coba ngetes hal yang mungkin agak sedikit mustahil, tapi kita coba aja karena ini udah terinstall bawaan aplikasi Subway Surfer ya. Ini aplikasi yang sangat ringan harusnya. Di zamannya ini adalah aplikasi default yang paling ringan mungkin untuk dimainkan ya, tapi dengan grafik yang cukup lumayan. Nah ini kita langsung coba aja ya. Ada sih frame drop sedikit ya, tapi nggak terlalu signifikan, artinya ini masih playable jika kita mainkan untuk bocil ya, bocil-bocil yang baru menginjak 5 tahun 6 tahun tapi butuh game, tapi kita nggak mau ngeluarin uang banyak, smartphone ini masih bisa jadi solusi gitu loh, karena masih bisa playable, masih bisa dimainkan dengan cukup baik ya, walaupun tadi agak sedikit stuttering, tapi ya balik lagi menyesuaikan dengan harga yang ditawarkan. Untuk aplikasi lainnya, aplikasi game lain di sini gua ada Sonic ya. Ini juga bawaan dari si smartphone-nya. Harusnya kalau udah aplikasi bawaan tuh kan berarti dia udah
kayak ada kerjasama gitu ya, harusnya sih lancar-lancar aja. Dan setelah gua tes di sini ya kita bisa lihat lumayan ya, bagus ininya gambarnya, visualnya. Oke, seakan-akan kayak kita lagi main Nintendo gitu ya. Karena memang Sonic itu adalah produk asli dari Nintendo. Kita coba new game, langsung aja biar cepet ya. Ini kan kita cuma ngetes Sega. Oke. Nintendo sama Sega tuh sama atau enggak ya? Kalau kalian punya jawabannya bisa tulis di kolom komen ya. Gue agak lupa-lupa inget juga soalnya. Kayaknya beda ya atau sama Nintendo sama Sega. Oke. Ini bisa lancar dimainkan ya, tentu saja. Balik lagi nih karena sudah aplikasi bawaan ya, jadi lancar-lancar aja kalau dimainin. Ya, jadi intinya untuk main game ringan seperti Sonic dan Subway Surf tadi itu masih bisa banget untuk dimainkan, masih worth it lah gitu. Oke, mungkin itu aja sih ya review gua terhadap smartphone Android termurah di OS Marshmallow ini. Jadi ya kalau misalnya kalian penasaran pengen beli juga ya silakan, enggak juga nggak masalah ya karena ini video hanya bersifat hiburan aja. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Semoga suka dengan videonya. Kalau suka silakan di-like, dan kalau kalian mau request silakan subscribe dan tulis di kolom komentar di bawah. Handphone apa lagi yang harus kita review. Terima kasih.